Kalau dibilang alergi itu bisa sembuh atau tidak, sampai saat ini nggak bisa. Tapi Oke. apakah dia bisa menghilang dengan sendirinya? Bisa. Selamat malam dokter, saya mau tanya, saya ada masalah dengan alergi, badan gatal-gatal yang berkepanjangan, di mana saya harus minum obat alergi. Saya sudah ke dokter kulit dan sudah menjalani yang disarankan, namun alerginya nggak hilang-hilang. Jadi apa solusi yang harus saya lakukan? Saya takut ada efek ke ginjal kalau minum obat alergi yang keseringan. Iya. Selamat malam Pak Andri Gunawan. Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik nih dari alergi sampai ke ginjal gitu ya. Sebetulnya kalau dibilang alergi itu bisa sembuh atau tidak, sampai saat ini nggak bisa. Tapi Oke. apakah dia bisa menghilang dengan sendirinya? Bisa. Jadi Mhm. alergi itu bisa menghilang dengan sendirinya tanpa apa ya? Nggak diapa-apain dia hilang Hilang. sendiri gitu Heeh, heeh, maksudnya. heeh. eh, Dia bisa tiba-tiba datang, bisa juga tiba-tiba hilang Ya, gitu. ya. Jadi sampai sekarang kita belum mengetahui dengan jelas mekanisme alergi itu kenapa dia bisa datang tiba-tiba yang tadinya nggak alergi waktu kecil kok udah dewasanya bisa alergi, atau sebaliknya dia kecilnya alergi setelah dia dewasa dia hilang gitu. Mhm. Kita masih belum tahu dengan jelas. Tetapi bahwa alergi itu tidak bisa disembuhkan, iya. Tapi bisa dibuat menjadi supaya gejala-gejalanya itu tidak muncul dengan cara menghindari alergennya, Ya. faktor-faktor yang menyebabkan alergi. Nah, ini banyak banget. Kalau dia alerginya eh, gatal-gatal, asumsinya adalah alerginya di kulit, timbulnya di kulit. Nah, tinggal dilihat apakah dari makanan, apakah dari sesuatu yang dioleskan, apakah dari apa namanya serpihan-serpihan. Jadi kalau kita tidur ada serpihan-serpihan kulit yang menempel di tempat tidur, yang itu bisa menyebabkan kulit jadi gatal-gatal atau dari tungau, macam-macam hal yang bisa menyebabkan alergi pada kulit. Nah, tinggal dicari faktor alerginya apa. Kalau yang mau murah meriah, buat jurnal, catat, oh ini gatel, terus yang dilakukan Oh, oke. apa gitu. Yang mungkin lingkungannya bagaimana, debu atau dingin atau panas atau peralihan udara atau berkeringat gitu. Terus apa yang dimakan, apa yang dioles, memang repot. Kalau mau yang agak memakan biaya gitu ya, itu bisa dilakukan tes alergi di klinik-klinik alergi atau di dokter kulit. Tapi kalau sudah ke dokter kulit, asumsinya adalah sudah dicek. Nah, Ya. tinggal PR buat Pak Andri Gunawan, apakah sudah menghindari faktor-faktor alergen yang menyebabkan alergi. Nah, kalau nggak dihindari ya tetap aja akan gatel-gatel. Apapun yang dilakukan ya timbul gatel gitu. Mhm, Kalau mhm. misalnya dia alergi dengan apa ya, katakan misalnya alergi dengan dingin. Kalau Mhm, dingin dia gatal-gatal. mhm, Ya selama dia kedinginan dia akan timbul mhm, gatal-gatalnya. mhm. Caranya ya jangan kedinginan. Caranya ya mungkin AC-nya dibuat lebih panas atau dimatikan atau mungkin pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai dan seterusnya Ya, gitu. ya. Terus apakah bisa mengganggu ginjal? Memang beberapa jenis obat potensinya besar untuk mengganggu ginjal. Tapi pada umumnya yang uh, apa ya, yang potensinya besar untuk mengganggu ginjal itu bukan obat alergi tetapi obat-obatan dari golongan non-steroid anti-inflamasi. Jadi anti-anti nyeri yang biasanya digunakan untuk yang uh, artritis itu apa ya, yang nyeri sendi gitu ya. Hmm. Orang-orang yang suka pegel-pegel gitu ya, yang anti nyeri, yang biasanya itu golongan-golongan ibuprofen, aspirin, naproxen, itu bisa potensinya memang mengganggu ginjal. Tapi tidak berarti obat-obatan itu semuanya berbahaya untuk ginjal. Yang penting adalah sesuai dengan indikasi dan diminum seperlunya. Kadang-kadang kan suka orang nggak ada apa-apa, kadang-kadang cuma demam ringan banget, langsung minum anti demam. Terus misalnya udah sembuh, ah mau minum lagi. Jadi orang itu aneh gitu, ada yang nggak doyan banget obat, yang antibiotik mestinya dihabisin nggak dihabisin, ada yang doyan banget obat gitu, yang mestinya udah berhenti obat minta obat mulu, minum obat mulu, pusing gitu ya. Jadi dokter emang susah. Jadi selama obat itu dikonsultasikan dengan dokter sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan frekuensi minum obatnya, dan tidak dilakukan secara terus menerus tanpa
pantauan dokter itu biasanya aman-aman aja. Tapi kalau seandainya Pak Andri Gunawan khawatir akan kesehatan ginjal, ada baiknya dilakukan medical check up untuk faktor-faktor ginjalnya. Jadi mungkin cek uriumnya, kreatininnya, laju glomerul IGFR-nya, kemudian dicek mungkin asam uratnya gitu. Terus cek juga faktor-faktor resiko untuk menyebabkan gangguan ginjal. Karena tadi kan kita di session 2 atau 3 udah dibahas bahwa gangguan ginjal, gagal ginjal kronis paling sering disebabkan oleh hipertensi, diabetes, rokok. Tinggal lihat nih Pak Andri, kalau medical check up, sekalian dicek tuh gulanya bagaimana, tensinya berapa gitu, dan berat badannya dan rokoknya. Mudah-mudahan cukup jawab nih buat Pak Andri.